Iya, menarik obrolan kita pagi hari ini. Saya mau minta respon terlebih dahulu dari Bang Henry Satrio. Bang Henry, saya mau dengar cenayangnya Bang Henry. Ini sudah ada yang paling tidak pembentukan koalisi tahap pembukaan masih awal tadi ya kalau dibilang Golkar, PAN dan juga P3. Dan juga kalau melihat bagaimanakah nanti arah-arah koalisi poros-poros lainnya Bang Henry. Ini menarik justru saat TV One mengundang Pak Nurdin sebagai juru bicara ya, quote and quote dari Golkar. Maka perhatiannya akan ke sebuah sisi yang pernah diungkapkan oleh Pak Nurdin. Tapi sebentar dulu, nanti saya akan ke sana. Koalisi ini, Golkar P3 PAN ini kan ada satu kesamaan sebetulnya. Yang pertama adalah mereka tidak punya tokoh sentral yang memang kuat gitu. Jadi ketiganya ini benar-benar memiliki kesamaan kebutuhan untuk sebuah atau seorang tokoh sentral yang akan dimunculkan pada saat Pilpres 2024. Kemudian dari sisi koalisi, sebetulnya koalisi ini bukan hal baru buat mereka. Sebelumnya kan 3 partai ini sudah berkoalisi di dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Justru pertanyaan pertama saya pada saat koalisi ini terbentuk kemarin, ada apa dengan partai-partai politik lainnya? Kenapa kali ini hanya bertiga saja, yang lainnya nggak diajak? Apakah memang ada instruksi dari istana bahwa sudahlah bikin koalisinya bertiga aja dulu gitu ya? Nah, kemudian kalau lagi dilihat tentang besaran koalisi dari sisi suara, tentu saja ini yang memimpin atau ngelit adalah Partai Golkar karena memiliki suara yang lebih banyak. Ya. PAN dan P3 mungkin saja bisa ikutan di sini sebagai pendukung dari Golkar. Nah, kalau dilihat dari komposisinya, saya menilai ada beberapa hal yang terjadi bila kita kaitkan dengan Pilpres 2024. Yang pertama, mungkin koalisi ini adalah respon dari move atau gerakan-gerakan partai politik lain yang sudah mengelus calon presidennya. Kemudian yang kedua, dari koalisi ini ada nama Erlangga Hartarto yang memang elektabilitasnya masih belum terlalu kuat dibandingkan the big three versi lembaga survei, yaitu Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies Baswedan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentu saja ini harus dialhamdulillahkan, gitu ya, harus disyukuri oleh masyarakat. Kalau memang koalisi ini jadi, minimal akhirnya mudah-mudahan kita punya 3 pasang calon presiden nanti di Pilpres 2024. Nah, kalau kemudian kita punya 3 pasang Pilpres 2024, apalagi di sini ada Bang Nurdin, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini merupakan koalisi penyelamatan Ganjar? Jadi KPG lah istilahnya. Apakah ini memang dibuat untuk meminang Ganjar Pranowo untuk bisa keluar dari PDI Perjuangan dan kemudian melakukan kompetisi melawan kulit kacangnya PDIP Perjuangan. Dari mana indikator itu, Bang Henry? Sebentar, saya harus tanya dulu. Dari mana indikator Anda bisa mengatakan atau menganalisa seperti itu? Yang pertama, karena koalisi ini nggak punya tokoh sentralnya. Kemudian yang kedua, mumpung ada Bang Nurdin pernah kasih hints waktu itu tentang Ganjar Pranowo gitu ya. Walaupun kita tahu kemarin ada Ridwan Kamil yang berkunjung menemui ketua-ketua partai politik koalisi itu, artinya ketemu PAN, kemudian ketemu Golkar. Tapi kalaupun Ridwan Kamil akan dipinang, menurut saya ini jadi opsi yang kedua untuk mendampingi Pak Erlangga sebagai wakil presiden. Tapi kalau untuk capresnya, saya sih menilainya mungkin ada keinginan dari koalisi ini untuk memasangkan Ganjar Pranowo dan Erlangga Hartarto gitu ya. Jadi pada saat koalisi ini terbentuk tentu saja ada persepsi-persepsi yang banyak sekali kemudian dimunculkan dari koalisi ini. Tapi saya katakan tadi, ini sih harus disyukuri kalau memang ini terjadi.
sehingga kita mudah-mudahan punya 3 pasang calon presiden. Nah, Ya. nanti bebannya ada di Pak Ganjar nih, apakah Pak Ganjar mau Oke, Bang lepas Hensat. dari kulitnya kemudian melawan PDI Perjuangan. Nah, dari tadi nih Bang Masinton juga sudah senyum-senyum, Pak Nurdin juga sudah senyum-senyum nih. Kita minta respon dulu nih Pak Nurdin. Betulkah begitu Pak Nurdin? Nanti dilanjutkan oleh Pak Masinton. Jadi Bu Henry, selamat pagi, assalamuallam. Selamat pagi, Om. Itu namanya pengamat ya, analisanya memang ada yang faktual, ada yang prediksi gitu ya. Tapi Dengan saya data luruskan tadi dulu indikatornya bahwa, dijelaskan. Iya. Jadi saya sekarang bukan juru bicara Pak Bu Henry, bukan juru bicara Partai Golkar, tapi saya wakil ketua umum Golkar. Nah, yang kedua, tadi ada statementnya bahwa ini perintah istana, sama sekali tidak ada hubungannya dengan istana. Pertemuan 3 ketua umum adalah dalam rangka penjajakan untuk koalisi, dan ini sangat bagus mencerahkan demokrasi rakyat dan juga menyehatkan demokrasi kita. Saya ingin mengatakan bahwa ada 3 faktor di dalam koalisi untuk menentukan capres, yaitu suara rakyat yang ditentukan oleh survei yang dikatakan Bu Henry tadi. Ya memang saat ini Pak Erlangga elektabilitasnya belum mumpuni, tapi saya yakin bahwa semua kader sekarang, seluruh fungsionaris Partai Golkar sekarang sedang bekerja keras untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas dari Pak Erlangga. Nah, yang kedua adalah suara kader. Ya, suara kader ini penting karena ada 3 kontestasi yang hendak kita tuju, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Masing-masing kader punya kepentingan untuk menangkan Pileg maupun untuk menangkan mau jadi bupati, wali kota, dan gubernur. Ya, Yang jadi ketiga apakah suara betul yang parpol. disampaikan Parpol oleh juga- Bang Henry tadi, Pak Nurdin, bahwa koalisi yang kemudian atau pertemuan antara PAN, P3, dan juga Golkar ini adalah koalisi untuk menyelamatkan Ganjar Pranowo, betul demikian? Ini tidak berbicara soal selamat menyelamatkan ya, tetapi bicara soal kepentingan, yaitu bagaimana merebut kekuasaan. Soal politik itu tujuannya adalah merebut kekuasaan ya. Ya. Politik itu tujuannya bagaimana bisa berkuasa. Nah, dan itu kekuasaan itu tidak diberi, kekuasaan itu direbut. Nah, saya pernah memang mewacanakan yaitu bahwa kalau Ganjar tidak dicalonkan atau tidak mendapat tempat di rumahnya, maka ada rumah baru yang namanya Golkar. So, Pak Erlangga juga butuh wakil. Dan kalau kita lihat hasil survei ya, yang baru-baru ini, hasil survei, apabila Pak Erlangga dipasangkan dengan Pak Ganjar, maka itu persaingan sangat ketat. Itu tidak ada perbedaan yang menonjol. Oke. Artinya koalisi Prabowo ini membuka maupun karpet dengan kuning ya Pak untuk Anies. Ganjar ya? Oh, itu sangat memungkinkan. Politik itu kan sangat dinamis. Semua serba memungkinkan apabila sebuah tujuan hendak dicapai. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa kita. Dan kalau saya, itu Pak Erlangga kalau ingin menang, maka dia memilih Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar sekarang elektabilitas tinggi. Tapi apakah Pak Ganjar bersedia? Nah, itu kita tidak tahu. Itu di luar daripada kemampuan Nah, saya. bagaimana juga untuk Bukan. partai politik yang selama ini dinaungi oleh Ganjar Pranowo? Nanti saya akan tanyakan ke Bang Masinton nih. Pasti Bang Masinton udah senyum-senyum. Coba kita tampilkan di layar. Nah, tapi kita jeda dulu ya Bang ya. Saat lagi kita akan hadirkan diskusinya untuk Anda. Tetap bersama kami.